Oke, baik saudara-saudara, saya akan mengajak kita membahas apa yang akan kita perhatikan ini. Sebelum kita sampai pada poin yang disebut dengan 2 langkah mudah itu, ibu bapak, saya mundur sebentar kepada beberapa hal yang sudah kita pelajari sepanjang minggu pertama, lalu minggu ketiga kemarin, karena minggu kedua ada hamba Tuhan lain yang menaburkan firman Tuhan pada kita. Mari kita lihat dulu beberapa secara garis besar saja. Di minggu pertama kemarin kita sudah membahas pentingnya mempererat hubungan keluarga dan beberapa poin-poin yang menjadi alasan kenapa penting mempererat hubungan keluarga. Sebagaimana topik pembahasan sepanjang bulan September ini, ada beberapa alasan. Karena pernikahan itu tidak dikhususkan hanya untuk kedua orang yang menikah itu saja, tetapi untuk maksud serta tujuan Allah bagi banyak orang, bagi satu bangsa, bagi umatnya. Ini yang harus digenapi melalui pernikahan atau lahirnya anggota keluarga melalui pernikahan itu. Lalu alasan penting mempererat hubungan keluarga yang kedua ialah karena keluarga adalah satu-satunya lembaga yang dipilih Allah untuk melahirkan serta mempersiapkan orang-orang yang akan mengubah suatu bangsa atau menyelamatkan suatu generasi. Itu sudah kita kupas dan kita lihat juga pembanding-pembanding dalam kitab-kitab lainnya. Kemudian alasan berikut, kenapa penting mempererat hubungan keluarga itu? Karena Allah sangat fokus dan sangat peduli akan citra keluarga, ibu bapak. Allah sangat sayang pada keluarga, maka itu kita didorong melalui pembahasan sepanjang bulan September supaya kita mempererat hubungan keluarga. Lalu alasan yang berikut adalah karena Allah bertahta atas keluarga, ibu bapak. Nah, kita sudah lihat ayat-ayat Alkitab yang dipaparkan itu di minggu pertama. Bahkan pada minggu ketiga kemarin saya masih mengulang sekilas. Nah, pada minggu ketiga kita melihat satu topik, ibu bapak, yakni bagaimana mencegah pertikaian masuk dalam keluarga. Kita udah bicara banyak hal dan panjang lebar mengenai hal-hal atau kebenaran-kebenaran ini. Adapun satu poin yang sudah kita terima dalam rangka mencegah pertikaian masuk dalam keluarga, yaitu jangan berhenti bertumbuh. Jangan berhenti bertumbuh itu maksudnya jangan berhenti bertumbuh secara iman, secara kerohanian. Jangan berhenti bertumbuh dalam berkomunikasi, dalam pengetahuan, dalam kebijaksanaan, bahkan dalam kepribadian. Hal-hal ini kita kupas dan kita pelajari kemarin. Setelah kita belajar dari keluarga Ishak dan Ribka yang mengajarkan kepada kita bagaimana mencegah pertikaian supaya tidak masuk dalam keluarga, yakni jangan berhenti bertumbuh, maka pada hari ini minggu keempat, ibu bapak, saya akan mengajak kita sekalian melihat apa yang menjadi topik pembahasan yang sudah muncul di slide awal tadi, yakni 2 langkah mudah dalam mempererat hubungan keluarga. Topik ini tentu penting kita pahami, kita mengerti, karena kedua langkah inilah yang akan menolong kita semuanya membangun keluarga yang semakin hari semakin kuat. Kita tahu tantangan, serangan-serangan kepada keluarga itu tidak bisa dianggap enteng. Bahkan iblis tidak pernah bekerja dengan santai untuk menggagalkan rencana Allah terhadap lembaga yang dibangun Allah ini, yakni keluarga. Karena itu tidak jarang kita mendengar dan melihat keluarga demi keluarga retak, hubungan-hubungannya renggang, bahkan menjadi bulan-bulanannya serangan si jahat, serangan si iblis, dan terbelenggu dengan berbagai keluhan dan persoalan-persoalan. Nah, kalau kita memahami bagaimana langkah mempererat hubungan keluarga, maka pemahaman akan topik ini akan memerdekakan kita dan menolong kita paham bagaimana menjadikan keluarga kita menjadi keluarga yang kuat, yang tidak tergoyahkan, sebagaimana yang dibicarakan Kristus dalam sebuah perumpamaan 2 orang yang membangun rumah. Satu dibangunnya rumah itu di atas batu, dan yang membangun rumah di atas batu itu disebut sebagai orang yang bijak. Lalu satu lagi membangun rumah di atas pasir, lalu yang membangun rumah di atas pasir itu disebut bodoh. Kenapa disebut bodoh? Karena dia dengar firman tapi tidak dilakukan.
Yang satu membangun rumah di atas batu, lalu disebut dia bijak karena dia dengar firman lalu dia lakukan. Sehingga badai dan topan serta banjir menghantam kedua jenis rumah yang dibangun ini. Rumah yang dibangun atas dasar batu, di mana orang mendengar dan melakukan firman, maka tidak roboh tapi tetap kokoh. Sedangkan rumah yang satu roboh dan hancur berantakan. Nah, beberapa langkah yang akan kita pelajari ini, kita mulai dari langkah yang pertama. Langkah pertama dalam membangun, langkah pertama dalam mempererat hubungan keluarga yang bisa kita lihat dari Alkitab adalah bangun kepercayaan, bukan peraturan. Mari kita baca dari kitab Injil Yohanes pasal 8 ayat 36. Mari kita membaca bersama-sama kalau sudah ketemu. Yohanes pasal 8 ayat 36, satu ayat. Kalau sudah ketemu dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3, ya. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Nah, penggunaan kalimat jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, anak itu artinya Yesus. Apabila Yesus memerdekakan kita, maka kita akan benar-benar merdeka. Saya melihat ibu bapak dari keterangan kitab suci yang kita baca ini, bahwa konsep keluarga sorgawi yang dibangun oleh Allah melalui anaknya Yesus Kristus adalah konsep keluarga yang merdeka. Itu adalah konsep keluarga sorgawi yang dibangun oleh Allah. Dan memang kalau kita memperhatikan kitab suci kita, yakni kitab perjanjian baru, semua kita yang tinggal dalam Kristus, yang percaya pada Kristus, memang benar-benar merdeka adanya ibu bapak. Kalau kita memperhatikan kitab perjanjian baru, berbeda dengan apa yang diutarakan oleh kitab perjanjian lama. Kehidupan orang-orang di perjanjian lama, khususnya orang-orang Israel, itu benar-benar terbelenggu dan tidak merdeka. Mereka diperhadapkan dengan berbagai-bagai jenis aturan. Bahkan setiap kali mereka menarik dan melepaskan nafas, itu bicara mengenai atau berhubungan dengan aturan. Jadi bangsa Israel itu satu-satunya bangsa yang paling banyak menerapkan aturan-aturan. Bangsa Israel itu adalah bangsa yang paling terkenal dengan hukum demi hukum. Aturannya begitu ketat. Seolah-olah menurut bangsa itu dengan banyaknya aturan, dengan mereka menerima hukum atau memiliki hukum yang sangat banyak, maka bangsa ini menjadi bangsa yang dianggap layak di hadapan Allah, menjadi bangsa yang dianggap benar di hadapan Allah, menjadi bangsa yang dianggap benar-benar berkenan di hadapan Allah, karena mereka mengikuti aturan-aturan, mereka mengikuti semua hukum-hukum yang diberlakukan di bangsa itu. Tapi kita melihat bagaimana kehidupan bangsa Israel, ibu bapak. Alkitab memberitahukan ternyata tak satu pun dari antara orang-orang Israel itu yang hidupnya menjadi lebih baik karena mereka memiliki aturan, karena mereka beroleh aturan atau menghidupi hukum-hukum yang diberikan Allah kepada bangsa Israel melalui Nabi Musa. Yang terjadi ialah melalui hukum, melalui aturan-aturan yang diberikan kepada Israel di atas gunung Sinai, maka bangsa Israel kini mengenal kejahatan, mengenal yang namanya dosa, mengenal yang namanya pelanggaran, bahkan semakin jauh dari apa yang diharapkan oleh Allah. Nah, oleh sebab itu ibu bapak saudara-saudara, Allah mengubah desain dalam mengelola keluarga ilahinya. Dia tidak lagi
berjalan atau membangun hubungan dengan umat pilihannya, dengan keluarga ilahinya, yakni orang-orang yang percaya kepadanya, yang dipanggil dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib, sebagaimana yang terjadi pada bangsa Israel, saya dan saudara. Yang Allah lakukan sekarang tidak lagi mengedepankan aturan-aturan atau hukum-hukum sebagaimana yang diberikan kepada bangsa Israel melalui Musa, melainkan dia memberikan anaknya yang tunggal bernama Yesus Kristus, supaya dengan anaknya ini tinggal di hati kita, kita percaya kepada dia, maka kepercayaan kita kepada Kristus sang anak Allah yang Esa ini, maka kita dimerdekakan dari semua tuntutan dosa, dari semua pelanggaran, kelemahan. Itu sebabnya kalimat yang dicatat dalam ayat Alkitab yang kita baca tadi berbunyi, apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Kita melihat bagaimana ayat ini tergenapi setelah Kristus naik ke sorga, mati, bangkit, lalu naik ke sorga. Maka hidup kita benar-benar merdeka. Contohnya, kita kini bebas memanggil namanya. Di perjanjian lama kita tidak bebas memanggil namanya. Bahkan ada aturan yang berlaku, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Sekarang setelah Kristus datang, dia mati, bangkit, lalu naik ke sorga, kita bisa memanggil namanya kapan saja, di mana saja. Kita tidak lagi dikekang oleh aturan mengenai menyebut nama Allah dengan sembarangan. Itu adalah pelanggaran. Tidak lagi, ibu bapak, siapa saja kita sekarang bisa memanggil namanya. Bukan hanya sekedar kita bebas memanggil namanya, sekarang kita bebas melayani Allah. Jadi kita memang benar-benar merdeka kalau melihat ayat Alkitab itu. Dulu di perjanjian lama, lagi-lagi pembandingnya harus pada perjanjian lama, ibu bapak, zaman dimana bangsa Israel diperhadapkan atau dituntun dengan aturan-aturan. Dulu di perjanjian lama tak seorang pun bisa sembarangan melayani Allah. Hanya orang-orang Lewi yang dibolehkan melayani Allah. Dan orang-orang Lewi itu pun harus mereka yang benar-benar menang secara undian atau ditunjuk melalui undian. Itulah yang boleh melayani Allah sebagai imam di depan kita, memandu ibadah. Yang lain, orang-orang Lewi lainnya, mereka hanya melayani di altar, di luar, dan seterusnya. Bangsa-bangsa di luar suku-suku di luar suku Lewi yang adalah bagian dari bangsa Israel tidak bisa melayani, ibu bapak. Jadi sekarang setelah Kristus datang, kita benar-benar bebas melayani Allah. Bukan hanya kita benar-benar bebas melayani Allah, kita bebas menikmati hadiratnya. Bahkan juga kita bebas mengemukakan isi hati kita serta isi pikiran kita kepada Allah melalui doa. Kalau waktu lampau di perjanjian lama, seseorang tidak bisa mengutarakannya secara bebas. Dia harus datang menemui seorang imam atau seorang pelayan atau suku Lewi, lalu membawa korban persembahan sesuai dengan jenis permohonannya, sesuai dengan jenis doa yang mau dipanjatkannya. Lalu inilah yang akan dikorbankan. Topik doanya, isi pikirannya dititipkan kepada para pemimpin pada kala itu, untuk disampaikan kepada Bapa. Sekarang siapapun kita bisa memanggil namanya, bisa mengutarakan isi hati kita, isi pikiran kita kepada dia secara bebas. Bukankah ini semua cukup mewakili atau menjelaskan kepada kita bahwa konsep keluarga sorgawi yang dibangun oleh Allah itu adalah konsep keluarga merdeka? Walau kita sekarang mengenal yang namanya kurikulum merdeka, yang kemudian beberapa waktu lalu ramai disorot, walau namanya kurikulum merdeka atau merdeka belajar, tapi tidak ada rasa merdeka itu. Begitu kira-kira. Sehingga ini menjadi perbincangan yang sangat serius di kalangan para pemimpin kita, khususnya akademisi. Tapi konsep keluarga sorgawi yang dibangun Allah adalah konsep yang benar-benar merdeka.
di mana saya dan saudara sekarang bisa mengalami dan menikmatinya. Kita tidak takut lagi dengan aturan-aturan dan undang-undang atau hukum-hukum sebagaimana yang diperhadapkan kepada bangsa Israel itu. Begini ibu bapak, apabila keadaan keluarga sorgawi Allah yang dibangunnya itu adalah dibangun berdasarkan ide atau konsep merdeka, maka pertanyaannya, mengapa konsep ini tidak kita terapkan di keluarga lahiriah kita, di keluarga jasmani? Kenapa konsep keluarga merdeka itu tidak kita bawa di dalam keluarga lahiriah kita? Bukankah konsep keluarga sorgawi yang dibangun Allah itu harus menjadi model bagi kita, atau menjadi patron bagi kita seharusnya yang memiliki keluarga-keluarga kecil secara lahiriah? Tetapi kita di dalam dunia yang fana ini, kenapa masih mengedepankan peraturan demi peraturan di keluarga? Peraturan demi peraturan dalam membangun, menjaga hubungan antara suami istri. Peraturan demi peraturan dalam menjaga atau membangun hubungan antara orang tua dan anak-anak. Demikian juga dengan yang lainnya, semuanya kita masih berpedoman atau berpatokan kepada peraturan demi peraturan. Itulah konsep hidup keluarga jasmani yang dibangun oleh banyak orang belakangan ini. Bahkan ibu bapak, kalau kita memperhatikan, susah sekali kita di keluarga kita, maksudnya ya, saudara melihat keluarga saudara masing-masing, susah sekali kita melihat anggota keluarga yang ada di dalamnya mengalami suasana kegembiraan dan keakraban. Suasana kegembiraan dan keakraban itu kelihatan tidak terjadi secara otomatis atau secara spontan ibu bapak. Tidak terjadi. Coba bandingkan ibu bapak, ketika kita masih punya anak kecil, katakan umurnya masih 10 tahun ke bawah, kita masih sangat akrab dengan anak kita ini. Ini kalau kita bicara anak dulu. 10 tahun ke bawah, kita masih gembira dan bahagia dengan anak ini. Spontanitas kita bisa tertawa, spontanitas dia bisa berlari lalu memeluk kita, spontanitas tanpa ada rekayasa dan sandiwara. Semuanya itu terjadi tiba-tiba saja. Tapi coba lihat ketika anak kita sudah berusia 12 tahun ke atas, mulai terjadi jarak. Waktu-waktu ketika dia usia 3 tahun, 5 tahun, 7 tahun, waktu-waktu itu kita rindukan terjadi, tapi sulit sekali terjadi. Kalaupun kelihatan terbangun kedekatan, itu bukan lagi kedekatan yang spontan. Kalaupun kelihatan terbangun keakraban, itu bukan keakraban yang spontan. Kalaupun terbangun kelihatan kegembiraan, bukan kegembiraan yang spontan. Ada apa? Saya khawatir ada hal-hal yang mencoba mencuri kegembiraan dan keakraban itu. Saya khawatir jangan-jangan ada hal-hal yang mendorong kegembiraan dan keakraban ini masuk ke dalam sebuah jeruji besi, sehingga dia tidak bisa dialami dan dinikmati secara bebas oleh anggota-anggota keluarga. Karena itu kita mesti melihat dengan baik apa yang membuat suasana keluarga ini tiba-tiba berubah begitu drastis. Apa yang membuat tiba-tiba anak kita itu begitu ada kelihatan ada jarak dengan kita. Apa yang membuat hubungan orang tua dan anak-anak kelihatan makin hari semakin kaku. Kalau saudara mau tahu, yang membuat itu adalah, atau yang mencuri keakraban dan kegembiraan itu dari keluarga kita adalah aturan-aturan yang kita bangun. Setuju tidak setuju saudara, nanti saudara bisa bandingkan dan lihat seperti apa suasana di kekeluargaan saudara. Aturan-aturan yang kita bangun.
waktu anak ini kecil, 10 tahun ke bawah atau 12 tahun ke bawah, kita udah menerapkan aturan-aturan kepada anak ini. Gak boleh ini, jangan bilang begitu, harus bikin ini, harus ini. Semua aturan kita terapkan, begitu bukan? Kok nggak ada yang kasih kode bahwa memang begitu adanya? Entah aku kangen cabage. Begitu kita menerapkan, anak kecil ini begitu lahir sudah kita buat, jangan begitu naku, nggak boleh itu naku, jangan ke situ naku. Itu mulai dari lahir. Coba lihat setelah dia mulai di 12 tahun ke atas, kita masih mengharapkan aturan yang sama ini kita bawa kepada dia dan kita terapkan kepada dia. Padahal usia 12 tahun ke atas itu adalah usia di mana anak kita mulai bertanggung jawab pada dirinya sendiri. Itu adalah usia di mana kita mengalami pertumbuhan sehingga dia mulai mengenali dirinya sendiri dan ingin dirinya diterima apa adanya, bukan karena melakukan aturan yang ada. Yang paham boleh ngomong amin. Karena itu tidak heran setelah anak kita usia 12 tahun ke atas, dia mulai menjaga jarak, tidak lagi akrab. Karena ada aturan-aturan yang menurut dia ketika aturan yang dibangun atau yang disampaikan kepadanya tidak bisa dikerjakannya, dia mulai merasa bersalah, dia mulai merasa ada jarak, dia mulai merasa ayahnya, ibunya pasti nggak senang sama dia, dia mulai merasa bahwa dia anak yang gagal, dicap oleh orang tuanya, dia mulai merasa pikirannya macam-macam. Sementara dia sedang harus bergulat, dia masih harus bergulat dengan perubahan-perubahan fisiknya. Dia sedang bergulat dengan dorongan-dorongan yang ada dalam pikirannya. Dia ingin keluar dari dunia di mana dia dicengkeram dengan aturan-aturan itu. Dia ingin bebas. Ketika 12 tahun ke bawah, cermin tidak menjadi segala-galanya baginya. Setelah dia 12 tahun ke atas, cermin menjadi benda favoritnya untuk yang perempuan. Kemana-mana bercermin, kemana-mana mulai melihat apa yang indah, apa yang menarik, melihat warna baju, melihat makeup, melihat rambut. Waktu dia 12 tahun ke bawah, rontok pun satu rambutnya, banyak pun rontok, nggak peduli dia. Setelah 12 tahun ke atas, satu rontok sudah mulai terganggu dia. Lalu kita masih datang dengan semua aturan-aturan kita. Nggak boleh begitu nakku, jangan kesana nakku, gini nakku, begini nakku. Tapi dengar, supaya kegembiraan dan keakraban tetap terbangun secara spontan di keluarga kita, bangun kepercayaan, jangan lagi aturan-aturan. Tepuk tangan yuk. Karena inilah konsep keluarga yang dibangun oleh Allah. Kita melihat pertumbuhan anak kita, perubahan yang terjadi pada diri dan fisik anak kita, tapi kita tidak mau mengubah model pendekatan kita pada anak kita. Kita masih tetap menganggap dia seperti anak remaja, anak-anak, masih seperti orang yang harus dipantau, dikontrol. Saya dengan ibu punya pendekatan yang berbeda dalam mendidik anak. Saya nggak tahu saudara nanti bagaimana. Memang mungkin begitu para ibu pada umumnya, dan beda dengan para bapak pada umumnya. Saya, ini ada anak-anak saya, mulai dari mereka kelas 1 SD sampai dengan kelas 6, semuanya masih nyaman dengan aturan yang ada di rumah. Tapi mulai masuk kelas 1 SMP, kelas 2 SMP, mereka mulai meminta permintaan. Mak, aku mau tidur di rumah temanku. Permintaan itu tidak pernah disampaikannya sejak 6 tahun dia sekolah, 7 tahun dia sekolah. Pak, aku mau tidur di rumah kawanku. Setelah dia ada di usia itu, dia menyampaikan permintaan. Umumnya para ibu bilang nggak boleh.
Nggak boleh. Alasannya apapun bisa disampaikan. Kamu masih kecil, siapa nanti yang jaga? Kamu bolak-balik kamar mandi, nanti bagaimana? Kamu makan nggak beraturan, kamu suka ini dan itu. Semua itu disampaikan. Beda dengan aku, Pak. Kalau dia sudah mentok dengan maminya, atau kalau maminya sudah memberikan masukan dan anak ini tetap menginginkan untuk nginap di rumah teman, akhirnya maminya bilang begini, tanyalah papimu. Maka ditanya pada saya, Pi, boleh saya nginap di rumah teman saya, Pi, karena besok kami libur. Saya bilang, kenapa nggak boleh, anakku? Puji Tuhan, haleluya, berita baik buat dia itu. Jadi dalam hal minta izin apapun, ketika si bapak mudah memberikan, maka bagi dia bapak ini adalah orang baik dalam hal meminta. Bagi anak kalau sudah urusan meminta, datang ke mama, ribetnya minta ampun, prosesnya panjang dan bertele-tele. Padahal tetap juga nanti dikasih gitu, tapi udah ribut dulu, udah dibikin dulu anak ini galau, kacau, stres, sedih. Memang tidak bisa pula kita pungkiri, ibu memang sedikit agak khawatir karena dia kenal pribadi anaknya. Tapi ini yang aku mau bilang, bapak ibu, aturan-aturan yang kita bangun ketika kecil itu cocok mungkin buat anak-anak yang masih kecil. Tapi ketika dia mulai bertumbuh, berkembang, maka kita juga harus mengikuti perubahan-perubahan yang ada, sehingga pendekatan-pendekatan kita pun sesuai dengan tuntutan dan perkembangan yang ada itu. Boleh kita bangun aturan tapi disertai dengan tanggung jawab, atau boleh kita berikan kebebasan tapi disertai dengan tanggung jawab. Aturan-aturan itu tidak akan mendekatkan dan tidak akan menggembirakan bagi kita, ibu bapak. Tapi kalau kita berikan kepercayaan, tapi bukan kepercayaan yang bablas, kepercayaan yang disertai dengan tanggung jawab, ini akan menggembirakan bagi anak. Misalnya seperti kasus yang tadi, Ma, aku mau nginap di rumah kawan, mau tidur di rumah teman. Karena kita tahu seperti apa anak ini di rumah kita, kita mesti ngomong, oke nak, kalaupun kamu nginap di rumah teman, janji bahwa kamu tidak boleh bikin rumah orang berantakan. Yang kedua, kamu tidak boleh masuk ke ruang-ruang rumah temanmu itu sembarangan. Bahkan kalau diajak pun jangan. Hati-hati. Kamu tidak boleh membuang sampah sembarangan. Kamu mesti jaga kepercayaan. Kalau kamu langgar ini nanti, mami akan sulit memberikan izin lagi buatmu. Siap Mi. Kalau kata dia, ini mantap. Dibanding kalimat yang kita beritahu, tidak boleh, apapun nggak boleh, pokoknya nggak boleh, mama bilang nggak boleh, titik. Jangan banyak-banyak tanya. Hormat sama orang tua, biar panjang umurmu. Itu dia. Ini namanya kita tidak memberi ruang untuk negosiasi dengan anak kita. Kita tidak memberi ruang untuk berdiskusi dengan anggota keluarga kita. Beri dia ruang. Oke, kamu mau minta izin nginap di rumah teman, tapi begini, siap enggak? Ini konsekuensi. Boleh kamu bebas, tapi ada tanggung jawab. Siap Mi, kalau katanya jalankan. Beri dia support dan kepercayaan. Ma, aku mau jalan-jalan dulu Ma, katanya. Dan kali ini aku pulang jam 10 malam. Lalu kita bilang, nggak boleh. Padahal ini perubahan yang sedang tampak dalam diri anak kita. Dia ingin memperlihatkan jati dirinya di luar sana, bahwa dunia dia bukan lagi rumah dan kamar, rumah dan kamar, rumah dan kamar. Dunia dia sekarang ada di luar sana. Dia pengen tahu bagaimana rasanya papinya minum kopi di kedai. Dia juga pengen tahu bagaimana rasanya maminya ngobrol sama tetangga-tetangga.
Dia pengen tahu bagaimana rasanya jalan-jalan sambil selfie-selfie, lalu munculin live di TikTok. Dia juga pengen tahu, pengen aktualisasi diri. Kita boleh kok, anak kita nggak boleh. Lalu kita bilang tidak boleh. Ini namanya kita masih membawa aturan-aturan ketika dia masih usia kecil, padahal dia sudah ada di usia besar. Harusnya pendekatan kita pun berubah seiring dengan berubahnya fisik atau usia anak kita. Boleh katakan amin? Nah, karena itu yang harus kita lakukan apa? Beri kepercayaan, bukan aturan yang dibangun. Panggil anak itu, nakku, kalau memang mesti keluar begini, rencana balik jam berapa? Selesai kegiatan jam berapa? Jam sekian, jam sekian. Oke, balik jam sekian. Ingat ya, kalau jam seperti itu belum datang di rumah, kamu mesti telepon. Kamu mesti kasih kabar. Kalau kamu nggak telepon, papi jewer telingamu. Papi akan kurangi uang jajanmu. Papi akan ambil fasilitas 1 minggu. Papi akan tahan fasilitas pribadimu 1 minggu. Nggak boleh pegang handphone dalam 1 minggu. Ini yang kita bangun komunikasinya, sehingga dia pergi. Begitu dia pergi, jam yang sudah disampaikan, dijanjikan, dia tidak pulang ke rumah dan dia tidak telepon. Kan sudah terbangun komunikasi di awal. Kalau tidak telepon, adanya perubahan waktu, tiba-tiba dia pulang sudah larut atau lewat dari jam yang ditentukan. Ya, sebagaimana yang kita komunikasikan, fasilitas pribadinya kita tahan dulu. Tidak boleh terima uang jajan sepanjang 1 minggu. Tidak boleh pegang handphone sepanjang 1 minggu. Tidak boleh naik kendaraan sepanjang 1 minggu. Semuanya, asetnya, fasilitas pribadi simpan dulu. Atau apalah komunikasi yang bisa kita bangun. Inilah yang disebut dengan memberikan kepercayaan. Tapi kepercayaan yang disertai tanggung jawab. Karena begitu ibu bapak, keluarga itu begitu. Beri kepercayaan tapi ada tanggung jawabnya. Kepercayaan ini nggak main-main gitu. Pegang kepercayaan ini, gitu kita ngomong kepada anak kita. Sehingga ketika tiba-tiba terjadi sesuatu, dia telat atau acara belum selesai, sementara jam yang dijanjikan adalah jam sekian, maka dia akan belajar bertanggung jawab, menyampaikan kabar, Pi, Pak, Ma, belum selesai kegiatanku, Ma, sebentar lagi ya, Ma. Kalau ini saudara budayakan, setelah dia kelak menikah, dia akan menjadi pasangan yang akan memberi kabar kepada pasangannya di mana dia dan bagaimana dia di luar sana. Dia akan ngomong dan akan terbiasa bicara, sorry sayang, aku belum bisa pulang, masih ada urusan. Tapi karena tidak terbangun komunikasi ini, tidak dibiasakan ini, yang adalah hanya aturan kita bawa berapi. Makanya keluarga kita harus mengedepankan kepercayaan. Boleh katakan amin. Ini dengar baik, saya mau, waduh, waktunya udah mau habis ya. Ini nggak adil banget ini sesi 1 ini. Belum apa-apa sudah mau habis. Aku lompat dulu tujuan Paulus. Coba lihat slide berikut. Saya lompat ini aku coba lompat supaya saudara dapat kebenarannya. Keluarga itu butuh kepercayaan, bukan peraturan, Bapak Ibu. Saya ada keluarga saya di sini, saya ngomong begini, bukan saya mau membela dan membenarkan diri saya, tapi memang begitulah saya menerapkannya, ibu bapak. Dan yang saya terapkan itu saya bagi. Begini ibu bapak, saya selalu ngomong pada anak-anak saya, nak, papi percaya padamu, jaga kepercayaan papi ya. Kalau dia izin, keluarlah, pergi jalanlah, pergi kemana lah, termasuk dalam sekolahnya, termasuk dalam kuliahnya. Bang, papi sangat percaya padamu bang, semangat ya. Jangan main-mainkan kepercayaan papi, mahal itu bang. Siap. Saya sudah membangun nilai di rumah saya, tidak boleh berdusta. Satu-satunya yang paling saya benci di keluarga saya adalah kalau ada dusta. Karena di rumah saya itu di kamar uang bisa letak, dan kita dikelilingin oleh banyak orang dan lain sebagainya. Orang-orang bisa datang, tamu bisa datang. Kalau semuanya terbangun budaya dusta, ada yang tinggal tiba-tiba nggak kelihatan, ada benda orang tertinggal tiba-tiba sudah hilang, itu masalah. Makanya saya ngomong dari awal, nggak boleh berdusta. Saya paling marah kalau kita sudah berdusta.
Lalu kemudian saya bicara pada anak-anak, jaga kepercayaan papi. Nggak peduli dan nggak masalah kamu ngapain, di mana, di luar mana, papi nggak mesti pantau, nggak mesti video call dulu, mana kamu, video call dulu, siapa temanmu, nggak. Kalau ibu-ibu kan cenderung begitu, mana video call dulu, nggak percaya, mana video call. Kalau aku enggak, kalau aku percaya. Istriku keluar pun, ibu, dia pergi kemanapun, nggak pernah aku minta video call dulu, mam, video call. Dan dia pun begitu, nggak pernah dia bilang video call dulu, pai, video call dulu, nggak percaya aku. Kalau udah nggak ada kepercayaan di rumah, kacau lah, rengganglah hubungan itu semua. Semuanya itu hanya tinggal sandiwaranya itu semua itu. Walaupun baik-baik, dekat-dekat, sandiwara itu semua. Bukan itu hubungan yang sehat. Hubungan yang sehat itu adalah beri kepercayaan. Coba lihat ibu bapak, orang butuh kepercayaan, bukan aturan. Orang bijak itu menyadari semakin banyak peraturan maka semakin buruk keadaan. Itu yang membuat bapak sama ibu kurangi aturan-aturan lah. Janganlah harus diingat ulang tahunnya baru kita percaya bahwa dia cinta mati sama kita. Itulah Pak, nggak diingatnya ulang tahunku. Kenapa Mazmur 128? Mataku kejam, tapi aku mau pengen. Ini benar jamnya, aku agak curiga. Bener ya. Berarti saudara nggak dapat 2 langkah mudah hari ini, cuma 1 langkah mudah ini. Nggak apa-apa lah ya. Nanti lihat di YouTube, pasti lengkap. Oke. Coba klik dulu Mazmur 128. Yuk, kita baca dulu Mazmur 128. Nggak ada di situ, nggak ada di slide. Buka ayat Alkitabnya. Ya, rahasia kedua jangan diperlihatkan supaya mereka penasaran. Coba Mazmur 128 kita baca sama-sama yuk. Coba saya semoga Mazmur 128. Haleluya. Iya, Mazmur 128 bilang begini nih. Coba kita baca bersama ayatnya yang ketiga. Mazmur 128 ayat 3. Yuk, semua kita membaca dengan kompak. 1, 2, 3 ya. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Terus anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Coba lihat nih para ibu. Halo ibu-ibu, amin. Masih aman ya? Alkitab ini Pak ngomong nih sama kita soal istri kita. Istri kita itu akan menjadi seperti pohon anggur. Mengapa Alkitab itu bicara soal istri kita diumpamakan seperti pohon anggur? Kenapa nggak diumpamakan seperti pohon beringin gitu ya? Gemuk, besar, rindang. Kenapa Alkitab tidak mengumpamakan istri kita itu seperti pohon cemara, lurus, kurus? Kenapa tidak salah satu dari 2 pohon ini mewakili mereka, tapi pohon anggur? Nah, lihat ini aku beritahu, pohon anggur itu keistimewaannya atau kelebihannya sehingga dia diumpamakan seperti istri diumpamakan seperti pohon anggur. Pohon anggur itu terkenal dengan buahnya yang lebat dan manis. Ibu-ibu ngomong amin dong. Jadi begini Bu, inilah senjata kelebihan wanita, kelebihan istri. Buahnya lebat dan manis, yang harus diperlihatkan di keluarga Bu. Jangan setelah uang disetor baru terlihat buah yang manis, senyuman yang manis. Setelah isi dompet saldo masih cukup, lalu kita senyumnya manis. Jangan loh. Kelebihan istri itu seperti pokok anggur, buahnya lebat dan manis. Diambil tetap ada lagi, diambil tetap ada lagi, buahnya tetap lebat dan tetap manis. Ada kawanku ini, istri kawanku lah, jangan aku. Ini istri kawanku ini
Dia bilang, aku tahu istriku Pak. Dari cara dia menjawab, aku tahu dompetnya katanya. Ah, masa? Aku bilang, hebat kali Bapak. Aku bilang, iya. Kalau ku panggil dia Mi, langsung dia bilang, ya sayang, itu masih saldonya cukup itu Pak. Tapi kalau ku panggil dia Mi, ya, itu berarti udah pas-pasan Pak. Kalau ku panggil Mi, apa? Itu berarti udah defisit. Udah nunggak Pak. Apa? Ini buahnya, ini nggak seperti pokok anggur ini. Buah yang ibu yang seperti pokok anggur. Mi, ya sayang. Mi, ya sayang. Mi, ya sayang lah, habis sayang nada. Kalau Mi kan tetap dia main Facebook. Ah, ini masalah. Ada nyanyiannya itu, saking asiknya dia main Facebook dan main TikTok, dia lupa suami, dia lupa anak-anak, dia lupa masak, redakan pelanai. Makanya lahirlah lagu, gara-gara Facebook kena melawan tunduk. Pia medape yang gome jam 10. Tunduk angkat Pak kembali ikut lah. Jematan terembege. Lang Jumat kalau kenge. Alkitab bilang istri itu seperti pokok anggur, buahnya manis. Seperti apapun suami, buahnya manis. Anak-anak katanya seperti buah zaitun. Kenapa buah zaitun? Kenapa nggak dibilang buah langsat, buah duku, buah rambutan, buah manggis, biring manggis? Kenapa tidak disebut seperti buah-buah itu, tapi buah zaitun? Buah zaitun itu ibu bapak yang udah pernah makan buah zaitun pasti tahu. Yang belum pernah, nanti ke Israel lah beli buah zaitun. Buah zaitun itu rasanya sepat, pahit. Batunya itu di dalam kayak berduri-duri. Tapi begitu dipecahkan biji batu itu manis. Jadi kayak biji rambutan, dalamnya itu ada yang dibungkus, nah itu manis. Begitulah anak-anak katanya. Anak-anak itu digambarkan seperti buah zaitun. Artinya gini, anak-anak itu kita harus sakit-sakit dulu merawat, mendidik, mengajarkan, mendampingi, membimbing. Pahit rasanya berhadapan dengan mereka kadangkala. Tapi kalau kita kerjakan semua itu, masa depannya akan memberikan buah yang manis bagi kita. Anak-anak kita akan memberikan hasil yang manis bagi kita kalau terus kita didik, kita bimbing. Tapi supaya itu bisa terjadi, yang dilakukan bapak-bapak apa? Ayat 1, bapak-bapak harus takut Tuhan. Itu supaya istri seperti pokok anggur, anak seperti buah zaitun. Bapak-bapak ayat 1:128 Mazmur harus takut Tuhan. Doa saya ini ibu bapak, dengar baik-baik. Pererat langkah pererat hubungan keluarga saudara dengan cara bangun kepercayaan, bukan mengedepankan aturan. Yuk kita nyanyi sama-sama yuk.